Kalau kita bicara kasih Tuhan Allah, itu kita kepada Tuhan. Secara vertikal, Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, dari atas ke bawah. Sehingga membuat kita bisa mengasihi Dia. Itu vertikal. Kalau kita ngomong mengasihi sama, seperti mengasihi diri sendiri, itu bicara horizontal. Saudara tahu ini apa? Ini adalah salib, saudara. Kita harus berubah pikiran kita, supaya kita tidak melakukan atau mengerjakan keselamatan. Kita berbuat baik untuk selamat, enggak. Tapi kita beriman untuk menerima kasih karunia anugerah, dan kita mengerjakan pertobatan kita karena kita telah diselamatkan. Kita mengerjakannya dengan memikul salib kita, yang mana fokusnya pikiran kita bukan kepada diri kita sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan, karena semua untuk Dia, dari Dia, kepada Dia. Shalom, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan masuk dalam renungan singkat. Mari sebelumnya kita menyatukan hati, kita menundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mengadakan saat teduh di tengah minggu, supaya berkat firman-Mu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami, untuk kami bukan hanya mengerti Tuhan, untuk kami melakukan dalam kehidupan kami. Berkati, urapi setiap daripada kami, baik hamba-Mu yang Kau pakai untuk berbicara maupun mereka yang mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, tentunya kita akan membahas firman Tuhan yang saya percaya nantinya akan membuat kehidupan kita berubah. Hari ini topik daripada pembicaraan adalah mengenai pertobatan sejati. Ya, kenapa kita mengangkat pertobatan sejati? Karena seringkali cara daripada kehidupan di dunia ini untuk mengukur suatu pertobatan ini macam-macam. Jadi kita sebetulnya punya satu patokan, yaitu apa? Pertobatan yang seperti yang Tuhan mau, yaitu pertobatan sejati. Kita kalau baca di Roma pasal 10, Roma pasal 11 ya, itu di pasal-pasal tersebut didiskusikan mengenai bagaimana kasih karunia Tuhan itu membuat saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua beroleh keselamatan, anugerah keselamatan, pendamaian dengan Allah. Bukan karena perbuatan saudara atau perbuatan saya yang membuat kita bisa diselamatkan, tapi karena iman kita dan perbuatan Tuhan di atas kayu salib. Dan itu yang membuat kita bisa mengalami pertobatan. Nah, sedangkan dunia ini seringkali menganggap bahwa ketika orang bertobat atau ketika orang beriman itu harus melakukan banyak hal ya, sehingga membuat seperti seakan-akan dengan kelakuan tersebut maka kita ini bisa diselamatkan. Tetapi sebelum itu sebetulnya keselamatan datang karena iman kita, bukan karena perbuatan kita. Tapi iman yang meresponi perbuatan daripada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi iman yang meresponi bahwa kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari ketiga, dan setelah itu kita semua dimeteraikan Roh Kudus. Dan itu yang membuat kita mengalami pertobatan. Cuman satu perbuatan Tuhan telah dilakukan di atas kayu salib, dan apa berikutnya langkah-langkah yang harus kita ambil, yang harus kita jalani dengan pertobatan sejati itu. Kita akan mulai baca di Roma 11 ayat 33. Sungguh luar biasa ya. Tapi sebelum itu saya mengajak masuk ke Roma 12 ayat 2. Kenapa? Karena ini adalah definisi daripada pertobatan. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pertobatan yang benar itu adalah ketika kita tuh tahu atau bisa membedakan mana kehendak Allah, bukan hanya baik, bukan hanya berkenan, bahkan sampai kepada yang sempurna. Dan itu dikatakan adalah pertobatan. Tetapi sebelum itu kita lihat, dikatakan
jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah. Berubahlah di sini memakai kata-kata transformasi atau transform ya. Transform itu bahasa Yunani metamorph ya. Metamorph itu asal kata daripada metanoia, metamorfosa. Metamorfosa, saudara tahu, perubahan yang terjadi dari ulat ya menjadi kepompong, bahkan sampai akhirnya menjadi kupu-kupu. Jadi bukan hanya perubahan sedikit, tapi sesuatu yang sifatnya revolusional, transformasional, istilahnya betul-betul berubah total ya. Coba kita membayangkan dari seekor ulat bisa berubah menjadi kepompong, bahkan lebih dari itu menjadi seekor kupu-kupu yang luar biasa indahnya. Dan itu perubahan yang dimaksud di dalam pertobatan itu. Jadi kita tidak boleh sama seperti dunia, tapi kita harus berubah, mengalami perubahan yang drastis seperti itu oleh pembaruan budi. Ya, pembaruan budi, kita bicara budi pekerti pemikiran nouns ya. Pemikiran kita ini harus berubah secara signifikan, secara luar biasa, seperti ulat menjadi kupu-kupu lah. Pikiran yang bagaimana yang harus kita ubah? Karena kalau kita tidak ngubah, kita tidak akan tahu atau tidak akan mengalami pertobatan sejati, tidak akan tahu manakah kehendak Allah yang baik, berkenan, bahkan yang sempurna lah. Pikiran yang seperti apa? Tadi dikatakan satu, pemikiran mengenai pertobatan. Jadi janganlah kita menyangka bahwa ketika kita berusaha melakukan banyak hal supaya keselamatan kita itu bisa kita kerjakan. Dalam konteks kalau kita tidak mengerjakan itu, kita tidak selamat. Nah, itu pemikiran yang bukan seperti yang Tuhan mau, tapi itu pemikiran dunia. Pemikiran dunia itu banyak yang berusaha untuk mencari keselamatan, mengerjakan keselamatan, mengubur-ngubur keselamatan. Jadi mereka berpikiran kalau berbuat baik itu supaya selamat. Kalau melakukan sesuatu kayak mengerjakan hal-hal tertentu supaya selamat. Tapi dengan Tuhan tidak seperti itu. Kasih karunia anugerah itu diberikan keselamatan oleh kematian Kristus di atas kayu salib dan oleh respon kita terhadap itu dengan iman kita. Ya, memang iman harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang kita percaya, kita melakukan itu supaya kita bisa mengetahui, bukan supaya kita selamat, supaya kita bisa mengetahui kehendak Tuhan yang baik, kehendak Tuhan yang berkenan, bahkan yang sempurna. Nah, ini perbedaannya di situ. Penting sekali, satu, pembaruan budi ya, perubahan cara berpikir, pengertian mengenai pertobatan, bahwa ini adalah kasih karunia, anugerah, bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Kristus. Tapi respon kita. Nah, responnya bagaimana? Kita akan bahas lebih lanjut. Kita akan mulai masuk di Roma 11 ayat 33 sampai 36. Luar biasa ayat ini. Dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ayat 35. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi tidak ada di sini jelas ya, di ayat-ayat ini dikatakan tidak ada apapun yang bisa kita berikan untuk menggantikan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Jadi tidak ada karya yang kita lakukan apapun yang bisa membuat kita ini selamat. Ya, cara berpikirnya seperti itu. Tapi keselamatan itu karena perbuatannya Tuhan. Cuman di sini dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, ini penting untuk kita bisa membedakan bahwa fokusnya ini kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita fokusnya kepada Dia? Padahal ini keselamatan kita, tapi fokusnya itu kepada Tuhan. Penting sekali untuk kita mengerti dan kita kembali ke kitab Kejadian, di mana pada waktu itu kita tentunya tahu ya, manusia pertama adalah Adam dan setelah itu Hawa untuk menemani Adam sebagai pendamping ya, penolong Adam, dan mereka berdua ditaruh di Taman Eden, saudara. Taman Eden itu dikatakan taman yang penuh dengan pohon, buah-buahan ya, segala macam yang diperlukan untuk mereka bisa hidup. Bahkan Tuhan ngomong pada mereka
semua ini boleh kau makan ya, tetapi ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan baik dan buruk atau benar dan salah ya, itu tidak boleh dimakan. Diotik mungkin bukan diotik, tidak boleh dimakan ya. Tuhan jelas ngomongnya tidak boleh dimakan. Nah, itu adalah dosa pertama yang dilakukan manusia ketika mereka mulai melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Jadi buah pengetahuan baik dan buruk itu, atau boleh dikatakan buah pengetahuan benar dan salah, itu kalau dimakan, itu orang itu akan tahu mengenai baik dan buruk, yang mana baik, yang mana buruk, yang mana benar, yang mana salah. Itu masalah di situ. Nah, Tuhan ngomong nggak boleh dimakan, tetapi mereka manusia pertama itu melanggar dosa dengan memakan buah itu. Saudara masih ingat enggak? Ketika mereka memakan buah itu, apa yang mereka pertama lakukan? Saudara kalau masih ingat, mereka bukan melakukan hal-hal yang macam-macam. Cuma satu, mereka lari dan sembunyi. Sehingga apa? Sehingga ketika Tuhan datang ke Taman Eden seperti biasanya, Tuhan mencari-cari, lu di mana? Di manakah engkau, Adam? Tanya Tuhan. Karena mereka, Adam dan Hawa itu lari dan sembunyi. Ya. Jadi akibat dari perbuatan dosa pertama kali itu membuat mereka lari dan sembunyi. Ya, kenapa mereka itu lari dan sembunyi, saudaraku? Saudara mungkin mikir, ya karena mereka takut sama Tuhan. Loh enggak loh, kita lihat, kita baca, saudara bisa baca ulang. Jadi sebetulnya mereka lari sembunyi karena apa? Karena mereka malu, mereka itu telanjang. Mereka mengatakan, iya karena kita telanjang, kita malu. Loh, kok baru tahu sekarang kalau mereka telanjang? Padahal dari dulu mereka juga enggak pernah pakai baju ya. Kalau hari ini kita beli baju di toko, kita pakai. Kita di mana-mana kita keluar pakai baju. Lah, zaman itu mereka memang enggak pakai baju, mereka memang telanjang. Kenapa mereka kok tahu mereka itu telanjang? Karena sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, mereka hanya fokus kepada Tuhan. Ya, mereka lihat fokus kepada Tuhan. Dan ketika Adam tidur, Adam bangun tidur, Adam membuka matanya, dia noleh, dia melihat kepada Hawa. Jadi mereka itu hanya fokusnya kepada Tuhan dan fokus kepada sesama. Tidak pernah fokus kepada diri sendiri. Jadi mereka tidak menyadari bahwa mereka itu telanjang. Mereka tidak berpikir bahwa mereka itu telanjang. Karena fokus mereka hanya kepada Tuhan dan fokus mereka hanya kepada sesama. Ya, tadi kita lihat di ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, huruf besar, dan oleh Dia, huruf besar, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, ini yang Tuhan ingin supaya pertobatan itu membawa kita kembali kepada cara berpikir, cara melihatnya, cara hidupnya manusia pertama sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Yaitu apa? Fokus kepada Tuhan. Pertama, kedua, fokus kepada sesama. Ya, baru melihat dirinya sendiri. Nah, ini pengertian yang sangat penting, saudaraku. Karena apa? Ya karena dikatakan begini ya. Ini salah satu pengertian yang kita dapat dengan pertobatan sejati. Kedua, tadi di ayat 33 dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Nah, otomatis apa? Otomatis kita tuh tidak bisa mengalami pertobatan sejati tanpa kita mengaktifasi kodrat ilahi kita. Loh, apa itu Pak kodrat ilahi? Ayo kita baca lagi. Ini penting, saudaraku. Sebab ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan menganugerahkan kodrat ilahi, ya. Di 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya, di ayat 3 dikatakan seperti itu. Ada ayat 4.
Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Nah, pentingnya di sini, saudaraku. Tuhan minta kita tidak serupa seperti dunia. Tapi tidak gampang, saudaraku, untuk bisa tidak serupa seperti dunia. Karena apa? Kita tidak bisa menyelami pikiran Allah untuk bisa mengetahui kehendak Allah yang baik, berkenan, bahkan yang sempurna. Tapi puji Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan menganugerahkan kodrat ilahinya untuk kita bisa ambil bagian, ya, supaya kita ini bisa betul-betul mengalami transformasi. Kita butuh kodrat ilahi, mengaktifasikan kodrat ilahi, itu meterai Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, ya, tanpa kita mengaktifkan itu dengan memiliki saat teduh, memiliki kehidupan doa, memiliki ibadah, kehidupan beribadah, ya, seperti yang Tuhan mau, maka kita akan mengalami kesulitan untuk bisa menikmati pertobatan sejati kita. Amin. Ya, penting, saudaraku. Ya, kita sudah membicarakan, kita mengalami metamorfosa atau metanoia, pemikiran kita berubah, tidak seperti dunia. Dengan apa? Dengan kuasa Roh Kudus. Melalui apa? Melalui saat teduh kehidupan ibadah kita lah. Kehidupan ibadah seperti apa yang Tuhan mau? Ini juga penting, saudaraku. Karena tanpa kita memiliki kehidupan ibadah yang benar, akan menjadi sulit, ya. Di Roma 12 ayat 1 jelas sekali firman Tuhan mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan minta kehidupan kita secara penuh. Maksudnya apa? Oh, kita semua harus jadi hamba Tuhan. Oh, bukan itu. Tetapi kehidupan yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara dan saya. Tuhan memberikan kita talenta. Tuhan memberikan kita marketplace atau wilayah kehidupan, ya. Kalau di Kejadian 2:15 dikatakan manusia diletakkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara, ya. Mengusahakan dan memelihara. Jadi setiap dari kita itu punya wilayah kehidupan. Tidak sama. Mungkin ada yang saudara berprofesi sebagai insinyur, ya, sipil, membangun, kontraktor. Ada yang mungkin interior design, ada yang mungkin dokter, ada yang mungkin saudara pengusaha. Itu adalah wilayah kehidupan dari setiap daripada kita masing-masing. Tapi Tuhan mengingatkan, di dalam setiap wilayah kehidupan kita, ibadah kita yang sejati adalah ketika kita hidup itu betul-betul untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan, ya, sehari-hari, sikat gigi, makan, tidur, mandi, lakukan seperti kita melakukan untuk Tuhan. Persembahkan itu kepada Tuhan. Persembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Maka itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi sangat penting ketika kita menganggap bahwa pekerjaan kita, kehidupan kita itu semua dari Dia. Seperti firman Tuhan yang jelas mengatakan di ayat 36 bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi apapun yang kita lakukan, saudara, ketika kita yakin dengan iman bahwa itu semua dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, maka itu adalah merupakan ibadah kita yang sejati. Amin. Bahkan kita akan melihat di ayat-ayat berikutnya, dikonfirmasikan di firman Tuhan yang berikutnya, karena firman Tuhan itu menjelaskan firman Tuhan. Jadi kalau kita mendapatkan satu benang merah, itu akan berunutan. Jadi tidak berkontradiksi, tapi saling mendukung, ya. Kita kalau lihat ada murid Tuhan yang menanyakan kepada Tuhan, ya, Tuhan, hukum yang terutama itu apa dari semua kitab suci? Jadi kita bicara kitab suci itu ya bicara Alkitab. Dikatakan di Markus 12:29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu pertama, hukum utama. Hukum yang kedua,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini, ya. Kalau kita bicara kasih Tuhan Allah, itu kita kepada Tuhan secara vertikal. Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu dari atas ke bawah, sehingga membuat kita bisa mengasihi Dia. Itu vertikal. Kalau kita ngomong mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri, itu bicara horizontal. Saudara tahu ini apa? Ini adalah salib, saudaraku. Jadi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari ketiga meterai Roh Kudus, itu semua berupa satu pengertian yang kita harus mengerti mengenai pertobatan yang sejati. Di mana dikatakan di Lukas 9:23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi syarat untuk bisa mengikut Yesus adalah kita pikul salib. Pikul salib apa? Penderitaan. Bukan itu, saudara. Pikul salib adalah pikul hubungan vertikal dengan Tuhan. Percaya dengan iman kematian Kristus untuk memberikan kita kasih karunia anugerah. Dan untuk mengasihi Dia dan genap kekuatan kita adalah hukum utama, dan untuk mengasihi sama seperti mengasihi diri adalah hukum yang kedua. Dan dua hukum ini merupakan salib yang harus kita pikul setiap hari untuk mengikut Tuhan. Amin. Itu adalah pertobatan yang sejati. Kita harus berubah pikiran kita supaya kita tidak melakukan atau mengerjakan keselamatan. Kita berbuat baik untuk selamat, enggak. Tapi kita beriman untuk menerima kasih karunia anugerah dan kita mengerjakan pertobatan kita karena kita telah diselamatkan. Kita mengerjakannya dengan memikul salib kita, yang mana fokusnya pikiran kita bukan kepada diri kita sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan. Karena semua untuk Dia, dari Dia, kepada Dia. Dan juga kita memikul salib itu setiap hari. Itu adalah pertobatan yang sejati. Sehingga kita bisa tahu mana kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus telah mengubahkan cara kami berpikir, supaya kami bisa tahu manakah kehendak Tuhan yang baik, manakah kehendak Tuhan yang berkenan, manakah kehendak Tuhan yang sempurna atas kehidupan setiap daripada kami. Sehingga ketika kami berjalan memikul salib kami, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap kebutuhan kami, dan juga mengasihi sama seperti mengasihi diri kami sendiri, maka kami bisa mengalami pertobatan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai setiap daripada kita, dengan urapan Roh Kudus yang melindungi, memberkati, menyertai, menolong, menghibur, mulai dari hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan, bahkan sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.